Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Abdillah dengan NIM 22500-41039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Safi AC. Sebelumnya saya ingin mengutip pernyataan. Dengan ini saya Muhammad Iqbal Abdillah dengan NIM 22500 menyatakan bahwa ujian ini saya kerjakan secara jujur dan saya siap menerima sanksi terkait kecurangan yang terjadi. Baik, di sini saya langsung masuk ke pembahasan, dimana soalnya itu diminta menganalisis siklus pendingin yang menggunakan fluida pendingin R134A di mana jenis sistem yang ditentukannya. Saya NIM ganjil menggunakan CRS atau Cascade Refrigeration System. Kemudian yang diketahuinya yaitu batas tekanan tertinggi sebesar 10 bar, kemudian tekanan terendahnya sebesar 1,6 bar, kemudian jika diasumsikan nilai tekanan tengahnya itu 0,4 dari nilai batas tekanan tertinggi yaitu sekitar 0,96 bar. Maka di sini saya supaya mempermudah saya menggunakan Excel. Nah, untuk softwarenya sendiri di sini saya menggunakan Coolprop. Coolprop ini saya menggunakan Coolprop yang berbasis plugin pada Excel. Di sini kebetulan saya sudah menginstalnya, kemudian menambahkannya sebagai plugin atau sebagai sebuah fungsi pada Excel. Jadi untuk tugas tes ini saya menggunakan aplikasi Coolprop. Baik. Di sini saya langsung masuk saja ke soal. Di sini saya menjabarkan dulu yang diketahuinya. Pertama, tekanan pada titik A atau tekanan pada titik yang tertinggi yaitu 10 bar, kemudian jika dikonversi menjadi kPa yaitu 1000 kPa. Kemudian tekanan di titik B itu yang sebelah sini, yang lower itu di 1,6 bar atau 160 kPa. Kemudian tekanan di titik tengahnya itu diasumsikan tadi 0,4 dari tekanan titik tertinggi. 10 bar berarti 10 bar dikurangi 0,4 berarti 9,6, berarti 9,6 bar jika dijabarkan atau dikonversikan menjadi 960 kPa. Kemudian setelah diketahui tekanan pada titik pertama, kita masuk untuk mencari nilai H1. Caranya itu yang pertama saya mencari dulu temperaturnya. Nah, untuk di Coolprop ini sendiri temperaturnya menggunakan Kelvin, bukan menggunakan derajat Celcius. Jadi saya di sini untuk mencarinya itu kita ketikkan sama dengan prop SSI. Prop SSI ini adalah fungsi dari Coolprop untuk memanggil data-data dari library-nya. Jadi di library-nya itu tersedia banyak fluida, bisa untuk menggunakan water, bisa untuk menggunakan yang lain-lain. Nah, untuk disoalkan menggunakannya R134A. Jadi di sini saya menggunakan kode R134A untuk fluidanya. Nah, untuk kolom pertama pada titik 1 ini yaitu artinya pada titik 1 sini saya akan mencari tekanan, kemudian entalpinya, kemudian entropi serta kualitas udaranya atau fasa yang berada pada titik 1. Nah, untuk mencari temperatur yang pertama adalah ketikan yang seperti ini
ini sudah fungsi dari cold prop-nya. Kemudian yang P ini adalah output yang dicari. Kemudian ini P, di sini P adalah tekanan yang diketahui. Karena tekanan di sini 160 kilopascal, maka saya akan konversinya dulu ke Pascal, karena untuk cold prop sendiri membacanya itu bukan kilopascal tapi Pascal. Jadi saya ubah dari 160 ini menjadi 160.000, dari kilopascal menjadi Pascal dikali 1000. Kemudian untuk Q ini adalah fasa yang fasa pada titik 1. Nah, dari grafik bisa diketahui fasa pada titik 1 yaitu uap jenuh. Jadi untuk uap jenuh tuh kodenya 1, kemudian untuk cair jenuh itu yang sebelah sini tuh dia 0. Jadi karena di sini uap jenuh titik satunya, maka saya pakai kualitas uap 1 yaitu uap jenuh. Kemudian di sini nama fluidanya dan bisa di enter langsung, kemudian keluar nilainya yaitu sekitar 257,56 Kelvin. Setelah mendapatkan nilai temperatur, saya akan mencari nilai H ini entalpi. Sama seperti tadi, pertama ini outputnya mencari entalpi, kemudian P di sini adalah ini tekanan pertama yang diketahui, kemudian Q ini adalah kualitas uap, kualitas atau fasanya, kemudian di sini R134A, kemudian dibagi 1000. Nah, kenapa dibagi 1000? Karena untuk cold prop ini akan memberikan output entalpi dengan satuan joule per kilogram. Maka dari itu saya membaginya dengan 1000 supaya nilainya jadi kilojoule per kilogram. Kemudian entropi carinya sama, jadi tinggal ini sama kayak mencari entalpi. Jadi di sini untuk output kan carinya H. Nah, untuk entropi itu mencarinya menggunakan simbol S. Nah, kemudian untuk titik 2, di sini titik 2 bisa titik 2 dari titik 1 ke titik 2 ini merupakan proses isentropik. Maka dari itu nilai entropi titik 1 dan titik 2 itu sama. Kita bisa mengkopinya ke entropi titik 2. Kemudian diketahui juga untuk titik 2 di sini dia tekanannya itu di 0,96 MPa atau 960 kPa. Nah, di situ kita bisa mencari tekanannya. Tekanannya itu pertama untuk mencari tekanan menggunakan simbol T. Kemudian P ini tekanan yang diketahui dikali 1000. Kemudian entropi ini dikali dengan 1000 entropi yang sudah didapatkan pada titik 1 tadi, dan kemudian dikali 1000. Nah, dikali 1000 ini kenapa? Karena pada cold prop ini membacanya itu joule per kilogram kali Kelvin. Jadi untuk diubah menjadi kilojoule per kilogram kali Kelvin, maka harus dikali 1000. Dan ini adalah fluidanya R134H. Kemudian setelah mendapatkan temperatur 2, kita bisa mendapatkan H2. H2 ini dicari dengan sama seperti tadi, tapi yang berbeda ini outputnya, yaitu yang dicari entalpinya, kemudian tekanan yang diketahuinya pada titik 2, kemudian temperaturnya ini
temperaturnya, kemudian fluidanya, dan dibagi 1000 ini karena seperti tadi sama, karena nilai yang keluar joule per kilogram, maka harus dibagi 1000 supaya menjadi kilojoule per kilogram. Baik, kemudian pada titik kita akan mencari parameter-parameter pada titik 3. Titik 3 yang diketahui yaitu tekanannya itu 0,96 MPa atau sekitar 960 kPa. Pada titik 3 diketahui tekanan 960. Kemudian diketahui juga di sini fasanya yaitu fasanya itu cair jenuh. Karena di sini fasanya cair jenuh, kita bisa langsung mencari nilai H atau entalpinya. Di sini cara mencarinya, ketikkan kode prop SSI, kemudian dalam kurung H ini untuk outputnya, kemudian P di sini adalah tekanan yang diketahui, kemudian Q di sini Q-nya itu adalah fasa. Nah, fasanya itu pada titik 3 kan dia cair jenuh, maka dia menggunakan kode 0. Kemudian fluida, dan jangan lupa dibagi 1000. Setelah diketahui H-nya, kita bisa mencari temperaturnya. Temperaturnya sama seperti yang sebelumnya, tekanan dikali tekanan, kemudian di sini ada temperatur, kemudian H yang pada titik 3. Baik, kemudian setelah itu kita bisa mencari entropinya. Entropinya itu caranya itu ketikan prop SI, kemudian dalam kurung untuk entropi itu simbolnya S, kemudian yang diketahuinya P tekanannya, kemudian Q-nya itu 0 sama yang kayak tadi pada titik cair jenuh, kemudian fluidanya 134A, kemudian dibagi 1000, dapat nilai entropi. Kemudian kita akan mencari parameter-parameter pada titik 4. Pada titik 4 ini prosesnya itu yaitu proses isentropik. Jadi pada titik 3 ke 4 ini nilai H-nya atau nilai entalpinya itu sama. Maka kita bisa copy paste saja dari titik 3 entalpinya jadi ke titik 4. Dari situ kita juga mengetahui tekanannya, yaitu tekanannya 0,16. Jadi kita bisa tuliskan 160 kPa. Nah, setelah entalpi dan tekanan diketahui, kita bisa mencari nilai temperaturnya. Caranya itu prop SSI sama, kemudian output yang akan dicari, kemudian nilai tekanan yang diketahui, nilai entalpi yang diketahui, kemudian nilai fluida. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan dulu, kalau untuk di tutorial di YouTube yang lain itu menggunakan koma ya. Tapi kalau di sini karena saya menggunakan Microsoft Excel yang berbeda versinya, jadi saya menggunakan titik 2. Jadi untuk koma itu untuk artinya itu untuk pada sebuah angka untuk menggunakan untuk mengetahui kalau dia adalah angka desimal. Dan segitu. Kemudian setelah kita mendapatkan parameter pada titik 4, kita langsung lanjut untuk mencari parameter pada titik 5. Pada titik 5 diketahui yaitu
dia fasanya itu uap jenuh, kemudian tekanannya itu 0,96 MPa. Maka dari itu kita bisa mencari H5 atau entalpi pada titik 5. Caranya sama seperti tadi, ketikkan prop SSI, kemudian untuk outputnya H atau entalpi, kemudian tekanan yang diketahui, kemudian fasanya, kemudian fluidanya dibagi 1000. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai entalpinya, kita bisa mencari nilai temperaturnya. Temperaturnya di sini untuk outputnya, di sini untuk tekanannya, dan di sini untuk entalpi dikali 1000. Karena untuk merubah dari kilojoule ke joule supaya bisa terbaca oleh Coolprop. Kemudian R134A nama fluidanya. Kemudian di sini S untuk mencari entropi kita menggunakan P18 ini adalah tekanan pada titik 5. Kemudian nilai fasanya atau kode fasanya itu uap jenuh, kemudian fluidanya dibagi 1000. Nah, setelah titik 5 kita bisa mencari parameter pada titik 6. Pada titik 6 ini sama prosesnya seperti satu kedua, dia prosesnya isentropik, maka bisa disebut bahwa nilai S atau nilai entropinya sama dengan nilai entropi di titik 5. Setelah kita mendapatkan nilai entropi dan juga kita mendapatkan tekanannya itu di 1000 atau 1000 kPa atau di 1 megapascal, kita bisa mencari nilai H. Caranya kita mencari dulu nilai T-nya itu nilai temperatur pada Kelvin. Caranya ketikkan prop SSI, kemudian outputnya T, kemudian tekanan yang diketahui, kemudian entropinya yang sudah diketahui tadi, kemudian dikali 1000, kemudian di sini untuk fluidanya tetap menggunakan R134A. Nah, di sini pada titik 1 ini X ya yang tadi sudah saya jelaskan. Pada titik 1 yaitu uap jenuh, pada titik 2 yaitu superheated atau uap super panas, pada titik 3 dia 0 kodenya yang artinya cair jenuh, kemudian titik 4 campuran, kemudian titik kelima dia di uap jenuh, kodenya sama, kemudian di titik 6 dia superheated atau uap super panas, titik 7 dia pada cair jenuh, kemudian titik 8 pada campuran. Baik, tadi sudah diketahui titik 6 temperaturnya berapa pada Kelvin, maka kita bisa mencari entalpinya. Entalpi pada titik 6 yaitu di sini outputnya atau H, P-nya itu atau tekanannya diketahui 1000 kilopascal. 1000 kilopascal kalau ke pascal menjadi 1 juta, berarti 1 juta pascal. Kemudian di sini untuk temperaturnya menggunakan temperatur pada titik 6 itu 380,4711 Kelvin, dan fluida kemudian dibagi 1000. Setelah kita mendapatkan nilai di titik 6, kita mencari nilai di titik 7. Pada titik 7 di sini kondisinya atau fasanya itu cair jenuh. Jadi kita bisa langsung mencari nilai entalpi. Carinya itu H ini mencari entalpi,
kemudian tekanannya 1000 dan Q-nya atau fasanya 0 atau fasanya cair jenuh. Kemudian dibagi 1000. Setelah itu titik 7 ke titik 8 di sini pada grafik bisa dilihat dia pada proses isentropik. Maka pada proses tersebut nilai entalpinya sama. Jadi untuk titik 8 kita sudah mendapatkan nilai entalpinya, dan titik 8 diketahui tekanannya yaitu 960 kPa atau 0,96 megapascal. Di sini kita bisa mencari temperaturnya. Cara mencarinya itu ketikkan sama dengan prosesi sama, kemudian output yang dicari yaitu temperatur, kemudian tekanan yang diketahui 960 kPa atau 960.000 pascal, kemudian H-nya pada titik 8 yang sudah didapat tadi dikali 1000 supaya ke joule per kilogram, kemudian fluida yang dipakai. Kita sudah mendapatkan parameter tekanan, temperatur, serta entalpi pada titik 1 sampai titik 8. Ditemukan parameter-parameter pada titik 1 sampai titik 8. Sini pada soal dicari yaitu hitung berapa nilai laju aliran massa pada siklus upper atau pada M.A jika laju aliran massa pada siklus lower diketahui sebesar, atau siklus lower ini M.B 0,01 ditambah 39 dibagi 10.000 kg per second. Maka di sini kita cari dulu M.B-nya. M.B itu 39 dibagi 10.000 ditambah 0,01. Kemudian setelah mendapatkan M.B, kita cari M.A. M.A carinya itu M.B dikali dengan H2 kurang H3 dibagi dengan H5 kurang H6 Oke. Kemudian enter. Setelah mendapatkan nilai laju aliran massa pada siklus upper, kita bisa mencari kapasitas panas yang bisa diambil dari tempat yang akan didinginkan atau pada titik ini. Caranya itu QL atau kapasitas panas yang bisa diambil M.B dikali dengan R14. R14 ini adalah H1 dikurang R17 atau H4. Kemudian enter. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu untuk mencari daya yang dibutuhkan oleh kompresor siklus tersebut. Pada siklus ini ada dua kompresor, sebut saja kompresor 1 dan kompresor 2. Carinya yaitu kompresor 1. Untuk kompresor 1 G31 atau M.A dikali dengan 19.6 atau di H6, berarti M.A dikali H6 dikurang H5 ditambah M.B dikali H2 kurang H1. Untuk sisi yang sebelah sini itu kompresor 1 atau yang pada titik A atau siklus upper, dan yang sebelahnya itu pada siklus lower atau yang ini. Kemudian dari nilai tersebut kita telah mendapatkan nilai kapasitas panas dan kerja kompresor. Kita bisa mendapatkan nilai COP. COP nya itu membagikan antara
QL atau kapasitas panas dibagi WIN. Nilainya 1,19. Mungkin sekian tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.